Perkenalkan, nama saya Maria Aureliani Nuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa-peristiwa seputar proklamasi dan peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah langkah-langkah penting yang terjadi pada masa penjajahan Jepang dan pasca Perang Dunia Kedua yang mempersiapkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa-peristiwa ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa yang pertama itu adalah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang dipicu oleh pemboman atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945. Penyerahan Jepang ini merupakan akhir dari Perang Dunia yang mengubah peta politik global termasuk Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Jepang. Kekalahan Jepang menciptakan situasi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jepang yang sebelumnya menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia sudah tidak mampu lagi mengendalikan wilayah jajahannya. Indonesia yang sudah merasakan tekanan dan pergerakan kemerdekaan yang semakin menguat, kini melihat adanya peluang besar untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Meski Jepang mengumumkan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari janji mereka, fakta bahwa mereka sudah kalah membuat Indonesia memutuskan untuk bertindak lebih cepat. Peristiwa yang kedua itu adalah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Maret 1945. Jepang meskipun kalah dalam perang tetap berusaha untuk memperlihatkan bahwa mereka memberi kebebasan kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI beranggotakan 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia yang dipilih Jepang dan beberapa perwakilan Jepang. BPUPKI berfungsi untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Walaupun Jepang masih memegang kekuasaan atas Indonesia, BPUPKI memberi kesempatan pertama bagi Indonesia untuk merumuskan dasar negara dan sistem pemerintahan yang diinginkan. Sidang BPUPKI pertama kali diadakan pada Mei 1945, di mana para anggota BPUPKI mulai mengusulkan gagasan-gagasan mengenai ideologi dan dasar negara Indonesia. Lalu peristiwa yang ketiga itu adalah sidang BPUPKI Mei sampai Juli 1945. Sidang BPUPKI pertama dimulai pada 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama, Soekarno mengajukan gagasan mengenai dasar negara yang akan menjadi dasar pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945, di mana rancangan UUD Indonesia mulai dibahas lebih detail. Sidang pertama BPUPKI menghasilkan beberapa ide dasar mengenai negara Indonesia yang merdeka, termasuk konsep tentang negara kesatuan yang berlandaskan pada Pancasila. Dalam sidang pertama, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip dasar yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sidang kedua lebih memfokuskan pada rumusan UUD 1945 yang akan menjadi konstitusi Indonesia. Sidang-sidang ini sangat penting karena menjadi langkah pertama dalam menyusun dasar negara Indonesia.
Lalu peristiwa yang keempat itu adalah pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI kedua, dibentuk Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia secara lebih konkret dan terperinci. Anggota Panitia 9 terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Piagam Jakarta adalah hasil rumusan yang berisi dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta menetapkan 5 sila yang dikenal dengan istilah Pancasila dengan tambahan kata-kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pada sila pertama. Namun pada 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, teks Piagam Jakarta diubah menjadi Pancasila yang sekarang kita kenal, menghapuskan kata-kata yang terkait dengan syariat Islam. Piagam Jakarta ini menjadi landasan ideologis bagi negara Indonesia yang akan merdeka. Peristiwa yang kelima itu adalah pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Sebelum Jepang menyerah, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang terdiri dari tokoh-tokoh penting Indonesia. PPKI diberi tugas untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk deklarasi kemerdekaan Indonesia. PPKI juga bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI memainkan peran penting dalam perencanaan teknis dan administratif untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuatu terkait pembentukan pemerintahan baru dan merumuskan dasar-dasar negara yang telah disepakati. PPKI akhirnya akan menjadi badan yang mengesahkan kemerdekaan Indonesia secara resmi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa yang keenam itu adalah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Pada 16 Agustus tahun 1945, sekelompok pemuda Indonesia yang tergabung dalam kelompok pemuda yang militan seperti Sudirman dan Bikana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah desa di luar Jakarta. Mereka menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan karena ada kekhawatiran bahwa Jepang akan menunda proklamasi kemerdekaan atau bahkan menggagalkannya. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pemuda-pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok memiliki alasan kuat bahwa proklamasi kemerdekaan tidak bisa ditunda lagi karena situasi sudah mendesak. Mereka khawatir bahwa Jepang akan terus berusaha mempertahankan kekuasaannya atas Indonesia meskipun Jepang sudah kalah perang. Meskipun ada ketegangan antara kelompok pemuda dan juga tokoh-tokoh senior dalam tubuh pergerakan kemerdekaan, akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu peristiwa yang ketujuh itu adalah kembali ke Jakarta dan persiapan proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mereka langsung menuju rumah Soekarno di Jalan Pegangsan Timur nomor 56 Jakarta. Di sana mereka bersama beberapa tokoh lainnya seperti Ahmad Subarjo menyiapkan teks proklamasi kemerdekaan.
Rumah Soekarno menjadi tempat yang sangat bersejarah. Di sini Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi dan melakukan persiapan untuk membacakannya di depan rakyat Indonesia. Tempat ini kini menjadi situs sejarah yang penting karena dari sinilah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan kepada publik. Berikutnya adalah peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah momen penting yang menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Berikut adalah rinciannya. Nah, peristiwa yang pertama itu adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsang Timur, nomor 59 Jakarta. Pembacaan proklamasi ini adalah momen yang sangat bersejarah. Dengan pembacaan ini, Indonesia resmi menjadi negara merdeka, bebas dari penjajahan Jepang setelah lebih dari 3 abad berada di bawah pengaruh kolonialisme. Teks proklamasi tersebut tidak hanya menjadi deklarasi kemerdekaan, tetapi juga simbol perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia. Lalu peristiwa yang kedua itu adalah pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan di halaman rumah Soekarno oleh Soekarno dan Hatta. Pengibaran bendera ini menjadi simbol kemerdekaan Indonesia yang resmi diakui oleh bangsa Indonesia. Bendera merah putih yang dikibarkan menjadi simbol dari perjuangan kemerdekaan dan juga kebangsaan Indonesia. Bendera ini bukan hanya sekedar kain yang berkibar, tetapi juga lambang dari identitas bangsa Indonesia yang merdeka. Pengibaran bendera ini menyatukan rakyat Indonesia dalam semangat persatuan dan perjuangan. Lalu peristiwa yang ketiga itu adalah reaksi Jepang dan dunia internasional pada 17 Agustus 1945 hingga setelahnya. Setelah proklamasi, Jepang yang masih memiliki pasukan di Indonesia tidak segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Reaksi dari pihak Jepang lebih bersifat pasif karena mereka tidak bisa lagi mengontrol Indonesia setelah menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Belanda yang sebelumnya sudah menguasai Indonesia langsung berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat penolakan dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Hal ini menyebabkan perjuangan kemerdekaan Indonesia terus berlanjut, tidak hanya dalam bentuk diplomasi tetapi juga melalui perlawanan militer hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949. Sekian saja dari saya, terima kasih.